Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Donald. Channel ini berisi tutorial penggunaan komputer. Channel ini saya tujukan khusus kepada Anda siswa-siswi SD, SMP maupun SMA yang belum pernah mendapatkan pelajaran komputer di sekolahnya. Bisa juga masyarakat umum yang ingin belajar komputer dari tingkat yang paling dasar ke tingkat yang lebih mahir. Oke, pada video ketiga ini kita akan membahas tentang cara penggunaan komputer. Ayo kita simak videonya. Untuk komputer jenis PC desktop, maka dia memiliki dua buah kabel power, satu di CPU seperti ini dan satu lagi adalah di monitor. Untuk menghidupkan PC jenis ini, kita cukup mencari tombol power. Nah, ini dia tombol powernya di CPU, kita tekan, kemudian kita pastikan juga di monitor juga sudah hidup. Nah, ini kebetulan di monitornya juga sudah hidup. Kalau belum, bisa kita pencet di sini nanti tombol powernya. Ini kebetulan sudah hidup. Nah, ini kalau kita matikan seperti ini, kita hidupkan lagi seperti ini. Nah, ini kita tunggu proses booting istilahnya ya. Kemudian lagi, kalau komputer jenis PC all-in-one itu artinya antara monitornya dengan CPU-nya itu gabung. Jadi CPU itu udah ada lengkap langsung di belakang sini. Jadi anak-anak yang belajar di sini di labor sini itu sering tertipu ya. Ini disangkanya hanya sebuah monitor, tapi ini sebenarnya sudah ada mesinnya, sudah ada CPU di dalamnya. Nah, kalau yang seperti ini cara menghidupkannya, kita cari saja tombol powernya. Nah, tombol powernya itu ada di pojok kiri, pojok kanan sebelah sini. Nah, di sini dia. Yang ada simbol powernya sini. Kita tekan. Oke. Kita tunggu agak beberapa saat. Nah, ini PC all-in-one keluaran Acer. Kemudian ini ada lagi tipe komputer all-in-one keluaran XP. Nah, ini beda dengan yang Acer tadi. Kalau ini tombolnya di belakang, tombol powernya. Kita cari simbol power, ini dia sini. Kita pencet sini. Maka komputer itu akan hidup. Ini proses booting ya istilahnya ya. Proses untuk menghidupkan komputer itu namanya booting. Nah, ini ada satu lagi tipe ya, tipe komputer all-in-one yang merek Lenovo. Nah, ukuran lebih kecil dari yang tadi ya. Nah, kalau di sini di samping dia tombol powernya. Kalian bisa lihat di sini ya, ini tombol powernya. Kita pencet di sini, maka dia akan hidup. Nah, gampang kan? Yang penting dicari dulu icon atau logo powernya seperti ini. Jadi dia itu tombol untuk menghidupkan. Untuk menghidupkan laptop, nah kita buka dulu ya laptopnya. Itu ada tombol power. Kita lihat di deretan yang paling atas ini biasanya. Nah, kalau di laptop saya ini di sebelah kiri dia, ini dia. Ada sebagian laptop yang letaknya di tengah. Ada juga yang di samping kanan. Oke, setelah komputer itu dihidupkan, apalagi langkah kita selanjutnya? Tentu kita akan menggunakan komputer tersebut untuk bekerja. Nah, biasanya kan kalau di perkantoran kita menggunakan Microsoft Word ataupun aplikasi Excel. Nah, ini adalah komputer dengan sistem operasi seri Windows 10 atau Windows 10. Sebelum ini ada Windows X, sebelum itu ada Windows 7. Nah, yang agak beda itu Windows X ya, tombol menu start ini hilang. Tapi kalau Windows 7 ke bawah itu ada tombol menu ini. Tombol menu itu muncul kembali di versi Windows 10 ini. Nah, ini tinggal kita pilih aplikasi yang akan kita buka. Kalau anak generasi sekarang kan lebih biasa menggunakan handphone. Jadi pakai touchscreen untuk melakukan perintah kepada handphone atau smartphone. Kalau komputer itu menggunakan keyboard dan mouse untuk menginputkan perintah ya. Nah, di mouse ini itu ada tombol-tombolnya. Nah, ini mouse-nya seperti ini.
Nah, ini yang sebelah kiri ini itu namanya tombol klik. Tombol klik ya. Tombol klik itu kita tekan menggunakan jari telunjuk. Kemudian di sebelahnya itu adalah tombol klik kanan. Tombol klik kanan ditekan menggunakan jari tengah. Kemudian di tengah-tengah ini ada roda, itu untuk scroll atau untuk penggulung layar. Oke, beralih kita ke keyboard. Nah, keyboard seperti ini, susunan hurufnya persis seperti keyboard yang ada di handphone ataupun mesin tik. Saya akan menjelaskan bagian penting-pentingnya saja. Selain tombol-tombol huruf, yang penting itu adalah enter. Enter ini untuk mengeksekusi sebuah perintah bisa ya, atau untuk pindah ke baris berikutnya kalau kita membuat pengetikan. Kemudian backspace untuk menghapus tulisan yang sebelah kiri. Kemudian delete itu biasa untuk menghapus file atau menghapus tulisan yang sebelah kanan. Kemudian ada tombol print screen, ini untuk screenshot ya. Kemudian lagi ini yang penting juga, tombol shift. Jadi kalau kalian ikut UNBK atau ANBK, kan di password itu ada tombol bintang. Jadi karakter bintang itu cara mengetikkannya adalah dengan menekan tombol shift, kemudian tekan angka 8. Jadi shift itu fungsinya untuk mengambil karakter yang di atas ini. Jadi kalau ada dua karakter pada sebuah tombol keyboard, maka untuk mengambil karakter yang di atas itu tekan tombol shift. Kemudian lagi di sini ada tombol spasi ya. Untuk spasi kalau kita mengetik. Kemudian ini tombol kontrol, ini biasanya dikombinasikan dengan huruf yang lain. Misalnya Ctrl Z itu adalah untuk undo atau untuk kembali ke perintah sebelumnya. Ctrl C gunanya untuk mengcopy, Ctrl V untuk mempaste. Itu contoh penggunaan dari tombol kontrol itu ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi, di sebelah kanan ini ada papan untuk mengetik angka ya. Nih, seperti kalkulator. Nah, sekarang kita coba untuk mengoperasikan komputer yang telah kita hidupkan tadi. Oke, yang pertama ini saya menggerakkan mouse. Jadi di sana nampak sebuah kursor, nampak sebuah mouse pointer ya, yang seperti berupa tanda panah yang saya gerakkan ini. Itu namanya adalah kursor atau mouse pointer. Nah, ini penunjuk mouse ini atau mouse pointer ini kita arahkan ke tombol start. Ini ya. Kemudian kita klik di sana. Klik berarti klik kiri. Nah, kemudian kita akan membuka sebuah aplikasi. Untuk mencarinya, kita arahkan pointer kita ke sini. Kemudian dengan menggunakan tombol scroll yang ada di mouse, yaitu tombol yang ada roda itu ya, kita bisa scroll atau gulung ke bawah. Kita gulung terus sampai nanti kita jumpa aplikasi yang akan kita buka. Nah, kali ini kan kita membuka aplikasi Microsoft Word. Kita klik, berarti klik kiri ya, kita tekan klik kiri satu kali sampai muncullah aplikasi Microsoft Word. Nah, kalau jumpa seperti ini kita memilih yang blank dokumen ya. Blank dokumen itu artinya dokumen yang masih kosong, yang belum pernah kita ketik sama sekali. Ini yang kita pilih atau kita klik. Nah, sekarang kita coba membuka aplikasi dari ikon yang ada di layar desktop. Jadi yang belum tahu, ini namanya layar desktop. Layar yang ada gambar ini namanya layar desktop. Biasanya di layar desktop itu ada ikon-ikon. Ikon itu seperti ini. Ini ikon Excel, ini ikon Microsoft Word, ini ikon Bandicam. Jadi ikon itu adalah suatu gambar yang mewakili sebuah aplikasi atau mewakili sebuah file. Jadi cara membuka menggunakan ikon, kita tinggal double klik pada ikon tersebut. Nah, cara double klik yaitu klik dua kali ya. Misalnya kita membuka aplikasi Microsoft Word, berarti kita klik dua kali di sini. Coba kita tes ya. Klik kiri berarti
1, 2. Dan ternyata dia tidak terbuka ya, karena kita kliknya terlalu pelan. Jadi kalau double klik itu, kliknya agak cepat. 1, 2. Nah, maka dia membuka aplikasi Microsoft Word. Kemudian kita ambil lagi blank dokumen. Nah, ini kita dihadapkan pada layar kerja Microsoft Word. Nah, untuk layar kerja Microsoft Word kita bahas pada video selanjutnya. Kali ini kita fokus pada cara pengetikan dan cara penggunaan mouse. Nah, sekarang saya akan mengetik di sini, akan mengetikkan tulisan, dan di sini sudah ada kursor. Kursor itu adalah sebuah garis yang berkedip, itu tempat kita meletakkan tulisan kita di sana. Contoh, saya akan menulis, saya belajar komputer. Nah, kenapa kita memulai di agak ke tengah ya? Ini kan pek atau kertas. Jadi kalau kertas kita tahu ya, kita tidak mungkin menulis atau mencetak sampai ke ujung kertas ya, ujung paling atas atau ujung paling kiri dari kertas kita. Pastilah akan ada jarak antara pinggir kertas dengan tulisan. Nah, jarak itu disebut dengan margin. Oke. Sekarang perhatikan, setiap kita mengetik, pastilah kursor itu akan ikut di belakang tulisan yang kita ketik. Nah, sekarang kita coba menggunakan tombol backspace untuk menghapus tulisan yang telah kita ketik. Tombol backspace ini berguna untuk menghapus tulisan yang sebelah kiri. Berarti kita tekan backspace, maka dia akan menghapus tulisan yang di sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian lagi kita ketik lagi tulisan yang sama, saya belajar komputer. Nah, sekarang kita akan coba penggunaan tombol delete. Nah, kursor ini bisa kita tempatkan itu di depan atau di tengah tulisan yang kita ketik. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menghapus tulisan belajar. Jadi saya tempatkan pointer atau kursor saya di sini. Setelah itu saya tekan tombol delete. Nah, maka dia akan menghapus tulisan yang sebelah kanan. Itu tombol delete ya. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan tombol enter. Kita buat tulisan lagi, saya belajar komputer. Nah, kalau kita mau turun ke baris berikutnya, itu kita tekan tombol enter yang ini. Oke. Tombol enter ini digunakan nantinya kalau kita membuat sebuah baris atau sebuah kalimat atau sebuah alinea yang sudah habis teksnya, itu untuk turun kita tekan enter ya. Atau kita buat judul, misalnya cara menggunakan komputer. Nah, ini kan judul. Untuk membuat di tulisan di bawahnya tekan enter saja. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar cara menggunakan caps lock. Caps lock ini digunakan untuk mengaktifkan huruf kecil maupun huruf besar di keyboard ya. Contoh, ini kan tulisan kita besar semua. Itu artinya caps lock-nya itu dalam keadaan hidup. Nah, yang mana yang caps lock? Yang ini. Saya tunjukkan dulu ya. Ini dia tombol caps lock untuk mengganti huruf besar ke huruf kecil. Nah, kalau kita ingin huruf kecil, maka kita matikan caps lock-nya. Tandanya itu lampu caps lock-nya itu akan mati. Yang ini akan mati. Yang tanda A ini akan mati. Oke ya, berarti ini hurufnya huruf kecil. Kita ketik misalnya tulisan ini setelah tombol
caps lock dimatikan, maka berubah menjadi huruf kecil, bukan huruf kapital. Seperti itu ya. Itu tentang penggunaan tombol caps lock. Kemudian lagi, kalau kalian nanti ujiannya ANBK, kan di paspor itu sering ada tombol bintang. Nah, bagaimana cara membuat tanda bintang? Yaitu dengan cara menekan tombol shift dan tekan angka 8. Ya, cara seperti ini. Misalnya ada paspor seperti ini, SDF 8 bintang. Jadi tanda bintang ini didapat dengan cara menekan tombol shift kemudian tanda angka 8. Cara penggunaannya seperti ini, yaitu dengan cara menekan tombol shift kemudian tekan tanda angka 8. Nah, ini boleh saya belah tangan saja, atau kalau tidak bisa, itu bisa dua belah tangan. Tangan kanan menekan shift, tangan kiri menekan tanda angka 8 untuk menampilkan bintang. Kemudian lagi, selain untuk menampilkan angka bintang, karakter yang seperti add, crash ya, seperti add, crash, dolar. Kemudian ini ada tanda persen, dan itu semuanya kita ambil dengan cara menekan tombol shift terlebih dahulu. Nah, selain itu shift ini juga berguna misalnya seperti ini. Misalnya tombol shift itu digunakan kalau kita membuat sebuah huruf besar tanpa kita menekan tombol caps lock. Contoh, saya akan membuat sebuah tulisan SMA Negeri 4 Pekanbaru tanpa menekan caps lock-nya. Saya hanya menekan shift, tekan huruf S, tekan huruf M, tekan huruf A, maka semua huruf yang saya tekan itu menjadi huruf besar semua. Kemudian huruf N, huruf E, huruf G, huruf E, R dan I juga huruf besar. Nah, shift ini nanti dia fungsinya akan kebalikan. Kalau sedang yang aktif adalah huruf kecil, maka untuk membuat huruf besar itu tekan caps lock. Tapi kalau yang aktif adalah caps lock atau huruf besar, ini kan huruf besar yang aktif. Kalau kita tekan shift, maka yang muncul adalah huruf kecil. Nah, kebalikannya. Seperti itu cara penggunaan shift. Oke. Setelah itu kita tutup aplikasi ini. Cara menutupnya nanti ada tombol close di sini. Nah, selain ada tombol close, ada namanya tombol restore down, restore up ya. Restore down ini gunanya kalau kita ingin menampilkan layar aplikasi itu setengah saja. Restore up untuk maksimal kembali, minimize untuk mengistirahatkan aplikasi. Oke, sekarang kita coba untuk matikan komputer. Kita pilih tombol start, pilih icon power yang ada seperti ini, kemudian kita pilih shutdown. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai komputernya akan mati. Demikian tutorial singkat saya tentang cara penggunaan komputer, mulai dari menghidupkan, mematikan, kemudian menggunakan mouse dan keyboard, dan juga saya singgung sedikit tentang cara mengetik tadi. Untuk pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.